Moya madrasah kita, moya itu sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina wa dhikrina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para sandiwan dan sandiwati yang saya cintai, dalam surat Al-Baqarah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kerusakan yang mereka berbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Dalam ayat lain disebutkan bahwa bentuk merusak bumi yang dilakukan oleh mereka adalah dengan membuat kekafiran atau dengan kekafirannya atau dengan kemaksiatannya. Jadi jelas bahwa kemaksiatan itu bisa merusak bumi. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, "Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwa nampak kerusakan di daratan maupun di lautan sebab tingkah laku manusia. Jadi jangan kira perbuatan kita ini nggak ngefek pada alam sekitar. Apa yang kita lakukan, hal negatif yang kita lakukan, itu pasti ngefek kepada alam sekitar kita. Ini ayatnya jelas ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang yang telah beriman, maka mereka menjawab, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang mukmin yang sudah mengikuti Nabi ini, mereka anggap orang bodoh. Ingatlah, sungguh mereka lah orang-orang yang bodoh. Nah, justru mereka yang bodoh. Kan tetapi mereka tidak menyadari atas kebodohannya itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Nah, yang dimaksud dengan setan-setan adalah pemimpin-pemimpin mereka. Jadi asbabun nuzul diturunkannya ayat ini itu bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar dan sahabat Ali menghadap kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu kepalanya orang-orang munafik. Semoga Allah melaknatnya. Lalu sahabat Abu Bakar berkata kepadanya, marilah kamu dan kawan-kawan bersama kami. Lalu Abdullah bin Ubay menjawab, marhaban dengan syekh dan orang yang sangat jujur. Dan kepada sahabat Umar ia berkata, marhaban dengan orang yang membedakan antara hak dan batil yang kuat agamanya.
Dan kepada sahabat Ali ia berkata, marhaban dengan putra paman Nabi. Kemudian sahabat Ali berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu munafik. Dan ia berkata, aku tidak mengatakan demikian kecuali karena keberadaan imanku seperti imanmu. Namun ketika Abdullah bin Ubay ketika bertemu dan sahabat Nabi menjawab demikian. Tapi ketika dia menemui kelompoknya, ia berkata, ya, apabila mereka bertemu dengan kamu maka ucapkanlah seperti yang aku ucapkan. Dan kelompoknya menjawab, kami akan baik-baik saja apabila kamu hidup bersama kami. Ini orang munafik, ya, di depan beriman tapi di belakang dia kufur. Untuk lebih selengkapnya mari kita simak bacaan sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.